Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramin, peraturan guru, para asatidz, segenap para musyai'in, pengantar jenazah yang dia hormati, bersyukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita sama-sama panjatkan atas limpahan rahmah, atas limpahan nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan, masih memberikan kita umur panjang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesempatan, sehingga kita semua alhamdulillah dapat melaksanakan kewajiban kita, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan bersama hamba Allah, yang salah satunya adalah kita dapat melaksanakan sholat jenazah untuk almarhum sekaligus menghadiri pemakamannya di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita bacakan buat junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menasihati kita agar kita selalu ingat bahwa apapun pekerjaan kita, bagaimanapun cara hidup kita di atas dunia, pasti dan pasti akan akhiri oleh sebuah kematian. Para musyai'in, pengantar jenazah yang saya hormati, atas nama keluarga daripada almarhum, menyampaikan ribuan terima kasih atas keikhlasan penuh kami memenuhi undangan keluarga untuk mensolati jenazah almarhum sekaligus menghadiri pemakamannya di tempat ini. Wabil khusus kita jamaahnya, masyarakat yang searah rusun Senteluk yang dengan tulus ikhlas mendatangi keluarga untuk membantu dalam mempersiapkan pemakaman jenazah almarhum. Tentunya tanpa bantuan tiang pelusami, keluarga akan merasa kebingungan. Oleh karena itu, dengan kehadiran tiang pelusami, bantuan tiang pelusami atau diharapkan oleh keluarga dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kemudian apabila ada kesilapan ataupun kekurangan dalam keluarga menyambut kehadiran tiang pelusami, baik di rumah duka, di masjid ataupun di makbarah niki, saya lagi atas nama keluarga silah kiranya tiang pelusami untuk memaafkan kesalahan kekurangan tersebut. Para musyai'in pengantar jenazah yang saya hormati, kesyukuran kita yang kedua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa almarhum ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam keadaan statusnya sebagai seorang beriman, seorang mukmin, seorang muslim. Almarhum dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selalu yang perlu saya dengarkan lewat fatwa kita ayat Al-Quran yang saya baca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Almarhum telah buktikan dia lahir di kalangan orang muslim, di kalangan orang beriman, dan dia pertahankan keimanannya, pertahankan keislamannya sampai akhir hayatnya. Ini kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut informasi, almarhum ini termasuk orang yang rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid, yang mana yang perlu sering dengan para pentazia menyampaikan hadis Rasulullah SAW
idza ra'aytumur rajula mulazamatal masjid fashhidu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang selalu rajin ke masjid, maka saksikanlah itu termasuk orang yang beriman. Maka almarhum salah satu apa yang tersabdakan oleh Rasulullah SAW ketika almarhum ada kesempatan selalu datang ke masjid, hadir ke masjid, baik untuk salat berjamaah atau mendengarkan pengajian. Maka mudah-mudahan itu semua menjadi tambahan amal ibadah untuk almarhum dan mengenali kuburnya nanti ketika almarhum berada di alam barzahnya. Hadirin para muslimin pengantar jenazah yang saya hormati, begitu pula almarhum tidak pernah meninggalkan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan almarhum tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah sallallahu, siapakah yang enggan itu ya Rasul?" Nabi menjawab, orang yang enggan itu adalah orang yang akan masuk ke dalam surga itu adalah orang yang taat, yang selalu mengikutiku. Sedangkan orang yang enggan itu adalah orang yang selalu mendurhakai, tidak mau mengikuti ajaran. Maka almarhum salah satu daripada orang yang selalu taat kepada Rasulullah SAW. Kalau dia taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan almarhum termasuk ahli surga dan mudah-mudahan jauh dari neraka. Hadirin para muslim pengantar jenazah yang saya hormati, tapi almarhum adalah manusia biasa seperti tiang pengusaha yang tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada kekurangan. Oleh karena itu, bila almarhum pernah melakukan kesalahan, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, sampai menyinggung perasaan tiang pengusaha, menyakiti hati tiang pengusaha, apakah almarhum sadari ataupun tidak disadari, maka lewat kesempatan yang penuh dengan duka ini, mewakili keluarga sedilah yang pengusaha untuk memaafkan kesalahan tersebut. Sampun hati jamaah yang termaaf ini, jazakumullahu ahsan jaza. Kemudian apabila ada utang tinggalkan oleh almarhum, apakah utang niki adalah utang harta ataukah utang janji yang belum disempurnakan oleh almarhum? Sekali lagi atas nama keluarga sedilah rakyat yang pengusaha untuk menghalalkan, mengikhlaskan utang tinggalkan oleh almarhum. Dengan demikian harapan keluarga, harapan kita semua seluruh hamba Allah yang bersaudara seiman Islam ketika almarhum lahir ke atas dunia ini tanpa membawa dosa dan noda, sekarang ini pun ia kembali kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala, tanpa membawa dosa dan noda. Kemudian kepada keluarga yang tinggalkan oleh almarhum, ikhlaskanlah kepergian almarhum duluan. InsyaAllah tiang pengusaha pasti akan menyusul kemudian. Doakanlah almarhum, karena doa sedekah dari keluarga ditinggalkan itulah yang sangat bermanfaat untuk almarhum ketika ia berada di alam barzahnya. Kemudian terakhir, kepada kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang percaya tentang kematian. Kematian itu kita tahu, tapi proses kematian itu Allah rahasiakan. Kapan kita mati oleh Allah rahasiakan. Di mana kita mati Allah rahasiakan. Bagaimana cara kita mati Allah merahasiakannya. Oleh karena itu, kematian almarhum itu adalah sebagai penegar ingatan kita semua bahwa satu saat pasti dan pasti kita pun akan mati. Tentu harapan kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, salah satu penyebab orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, jangan sampai ia melupakan sholat yang 5 waktu. Kunci untuk mati husnul khatimah adalah sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu, jangan kita abaikan sholat 5 waktu,
marilah kita sholat sebelum ajal menjemput kita. Demikianlah barangkali jamaknya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilin najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.